Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tema kali ini berat. Tema kali ini mungkin sulit untuk menjadi konsumsi orang awam. Dan kalau menimbulkan masalah, maka yang memilih judul yang salah, yaitu fenomena akhir zaman. Ada 3 fenomena paling krusial. Ada fenomena yang paling mendasar, yang membuat umat ini jalan terseok-seok. Banyak bikin umat ini berjatuhan. Banyak yang membuat umat ini tidak istiqomah. Fenomena yang pertama adalah fenomena iftiraq, perpecahan. Tapi saya nggak bahas ini. Karena fenomena perpecahan ini sudah sering disampaikan oleh Ustadz. Fenomena yang kedua, banyak ajaran non-Islam yang meresap ke dalam Islam karena tasyabbuh. Ini juga enggak saya bahas. Karena sudah saya bahas di berbagai macam ceramah dan sudah beredar di YouTube, antum bisa lihat. Tapi jangan sekarang.
Yang ketiga, inilah yang kita akan bahas. Fenomena jahiliyah. Ya. Fenomena banyaknya ajaran-ajaran jahiliyah yang tumbuh kembang lagi di tengah umat. Yang insya Allah saya akan sampaikan kurang lebih 23 poin. Mudah-mudahan suara saya sampai. Dan pasti apalagi yang mendengarkan dari online terkaget-kaget. Penasaran, tersinggung, dan tersungging. Dan itulah yang sudah saya pilih jalan hidup saya. Jelasin masalah-masalah tradisi, jelasin masalah-masalah akidah menyimpang, mengomentari, mengkritisi fenomena-fenomena ajaran jahiliyah yang tumbuh kembali di tengah masyarakat. Hal ini secara umum sudah pernah diprediksi oleh Rasulullah. Ini ada ibu-ibu juga, ada. Dengar enggak ini? Antum dengar semua? Karena suara saya habis. Baik. Rasulullah pernah menggambarkan di dalam hadis muttafaqun alaih akan adanya du'atun ala abwabi jahannam. Munculnya da'i yang berada di depan pintu neraka jahannam, yang mengajak kepada jahannam. Dan Rasulullah katakan, man ajabahum qadafuhu ilaiha. Siapa yang memenuhi panggilan pasti, nggak pakai insya Allah, pasti menjeburkan ke dalamnya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah minta disifati, sifhum lana. Siapa mereka? Hum min jildatina. Mereka dari kalangan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Bicara dengan bahasa kita. Akhirnya mudah diterima. Allahu Akbar. Dan itu muncul pada saat umat kena penyakit wahan pas. Nek jari wong Jawa itu tumbuh ketemu tutup. Klop. Yaitu terjadinya umat yang tertimpa penyakit wahan hubbud dunya. Yang menjadi standar utama segala sesuatu itu dunia. Akhirnya wa karahiyatul maut. Orang itu kalau sudah benci mati susah untuk diajak berjuang, susah untuk berlaga, susah untuk menghadapi resiko dakwah. Betul tidak? Iya. Ya, wa karahiyatul maut, hubbud dunya. Akhirnya sampai pada zaman yang itu pernah disampaikan Rasulullah kepada Abu Sa'labah.
Ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa makna firman Allah, 'Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Urusi diri kalian sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah jawab? Balik tamiru bil ma'ruf, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf, wa tanahau 'anil munkar. Kalau tidak, hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a, sampai nanti kamu akan mendapati zaman kikir ditaati. Sekarang ada yang bisa membedakan antara bakhil dengan syuh? Silakan. Antara pelit dengan kikir. Dapat hadiah. Mana hadiahnya? Silakan. Sama duit 1 juta ya. Mas, kalau bakhil itu menahan hak dirinya sendiri. Ini duit saya, enggak saya kasih, bayar zakat, pelit. Syuh, kikir, menahan hak orang lain. Uang BLT ditahan. Uang rakyat dikemplang. Uang perkumpulan dimakan. Itu syuh, bukan dia miliknya. Wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti. Dan sekarang ini sudah sampai pada titik puncak. Lihat fenomenanya apa? Betapa banyak kelompok-kelompok, sekte-sekte. Bahkan di mana-mana terjadi perpecahan. Bukan hanya masalah organisasi agama. Organisasi motor aja pecah. Ini enggak ada di sini, di Saudi. Di Saudi. Di Qatar. Masjid pecah, ormas pecah, partai pecah, suami istri pecah, keluarga pecah. Makanya kata Rasulullah, yakhrujud dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi wa su'i dhatil bain. Dajjal itu keluar ketika agama umat itu tipis, orang banyak berpaling dari ilmu, dan terjadi pertikaian di mana-mana. Yang dalam bahasa Latinnya segregasi. Ini yang kuliahan ini. Apa itu segregasi? Keterbelahan sosial. Mudah terjadi. Oke, Anda nggak bahas ini. Cukup ya. Ngomong apa gue tadi yang belum? Hah? Hadis tadi apa? Hadis apa ini? Yang terakhir? Oh ya, hawa nafsu yang diikuti. Wa dunyan mu'sarata, dunia diunggulkan. Mau tenar, duit. Mau terkenal, duit. Mau viral, duit. Mau tokoh, duit. Mau apa aja. Dunyan mu'saratan. Nah yang terakhir, nah ini mengerikan. Wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Kenapa? Karena kalau sudah kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia unggul, maka orang sudah tidak mau dalil, tidak mau syariat. Menurut saya,
Apalagi sudah berpendidikan, bertitel, profesor, doktor, ngapain? Nggak perlu ayat, nggak perlu dalil, nggak perlu syariat. Kita bisa cerdas sendiri tanpa Islam. Kita bisa hebat tanpa Islam. Oke, close. Nah, fenomena jahiliyah yang pertama. Mudah-mudahan bisa diterima bahasa saya perhalus sekali. Saya menggunakan tata bahasa yang paling elegan. Fenomena akhir zaman yang pertama adalah munculnya penolakan terhadap syariah secara masif dalam bahasa sosmed, online, media, fobia Islam. Iya. Sekarang ini Pak, kegiatan deradikalisasi itu nyerempet-nyerempet de-islamisasi. Ini kalau nggak kuliahan nggak paham. Yang mahasiswa yang mana? Ada yang ikut nggak? Coba. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum paham yang saya sampaikan. Karena kalau nggak paham malah jadi fitnah itu. Padahal hadirin sekalian terbukti dari masa ke masa. Syariat Islam itu melahirkan kedamaian, menjanjikan ketenangan. Dan sebaliknya, kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Paman, siapa yang bisa membuat satu hukum syariat yang lebih baik daripada Allah? Enggak ada. Lihat aja hadirin sekalian, hukum yang dibikin manusia, aturan yang dibikin manusia, tumpang tindih. Kenapa? Karena di sana ada subjektivitas. Kalau yang membuat hukum itu tidak pernah tersentuh hukum objektif, adil, pasti beres, yaitu Allah. Siapa yang mau bisa menghukum Allah? Malah Allah itu yang menghukum. Kalau yang sekarang membuat hukum bisa dihukum, Pak, jangan percaya. Adil, jangan percaya objektif. Kalau yang membuat aturan itu masih bisa melanggar. Ini terima enggak nih? Paham enggak nih? Didengar enggak gue nih? Kalau enggak gue pulang. Kalau yang membuat aturan masih punya potensi untuk melanggar, jangan dijamin aman, tentram, damai, sejahtera, adil. Karena sumbernya semua itu benar, adil, aman, sejahtera, tidur nyenyak. Urutannya benar, adil, aman, sejahtera. Cuman kadang-kadang orang itu berbicara ekornya, nggak mau membahas kepalanya. Jadi apa? Ular tanpa kepala. Benar Allah, adil kalimatullah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan isinya kitabullah, wa man hakama bihi adal.
siapa yang berhukum dengannya adil. Wa man qala bi sadaq, siapa yang berbicara dengannya jujur. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, siapa yang mengajak kepadanya pasti mendapatkan jalan yang lurus. Kita buah. Tapi mereka kan nggak mau masalahnya. Ya silakan. Ruwet terus, kacau terus, zalim terus. Cuma masalahnya zalim itu pedih. Tapi kalau zalim bareng-bareng itu nggak berasa. Katanya Abu Nawas, adil adalah zalim yang seimbang. Itu adil. Adil ialah zalim yang seimbang. Jadi kalau terjadi kezaliman yang seimbang itu adil. Sekarang ini hampir merata. Akhirnya nyaman. Bukan karena antum sehat. Sering saya umpamakan ada orang tinggal di dekat pembuangan sampah atau TPA. Tempat pembuangan akhir sampah. Hari pertama muntah-muntah, bulan kedua pusing-pusing, tahun pertama pilek, tahun kedua biasa, tahun ketiga nyaman, tahun keempat kelima kalau nggak bau sampah mual. Iya, aduh mas, ana muntah-muntah mas, kenapa mas? Ruangan bersih begini, iya, biasanya bau sampah. Iya, hidung ini Pak, Masya Allah, orang-orang di pasar itu, yang pasar ikan, kita itu jalan itu gak bisa, dia cuek aja. Karena apa? Karena tiap hari sudah disajikan seperti itu. Sekarang yang kedua, karena 23 ini. Kita singkat-singkat. Nomor 2. Fenomena akhir zaman yang kedua adalah taqdisul asya'i wal askhas. Pengkultusan terhadap benda-benda keramat dan manusia keramat. Nah, ini. Gimana ini? Dibahas enggak nih? Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Dan bahkan Pak, naifnya di kalangan orang-orang awam. Benda apapun dikultuskan. Ada yang nemu bunga bangkai aja, itu rebutan airnya diminum. Nemu ayam kaki 3, subhanallah. Dibikin bancaan selamatan. Karena ini ayam ajaib. Apalagi kerubunan keramat. Tanahnya sampai rebutan diambil. Ada yang dicampur kopi brik. Ada yang dicampur bubur. Allahu Akbar. Kultus kepada ake, kultus kepada keris. Kultus kepada pakaiannya Sang Habib, tokoh suci, subhanallah, sampai sandal jepitnya aja dikultuskan, sampai ludahnya dibuat rebutan. Cuman kemarin selama 2 tahun gak laku karena COVID. Itu kasihan kemarin, ya. Sampai ada salah satu di antara mereka itu dehidrasi karena saking seringnya meludahin minuman. Yang minta minum 2.000. Dehidrasi dia. Padahal Pak, wallahi kalau dia minum gak yakin kalau itunya sembuh. Dia sendiri. Ana pengalaman kok dulu. Ana ngasih orang minum sono sini dulu. Ana sendiri gak yakin ini kalau saya minum sembuh. Kan bohong-bohongan itu namanya.
Tapi itulah kultus, itulah yang disebut dengan takdis. Itulah fenomena akhir zaman orang awam kalau datang ke tempat-tempat dukun. Otaknya rata-rata dititipin tetangga. Harus ditinggal biar lancar. Karena kalau bawa utek, ini nanti repot. Pak, nitip utek ya. Lo mau kemana? Ke dukun, biar lancar. Karena nggak boleh protes. Takdisul asya. Dan subhanallah Pak, sampai pada titik pernah saya menghadiri prosesi gong sekaten. Itu kan dimandikan. Orang berebut air pemandian gong sekaten, diminum. Kereta di Jogja dimandikan, diminum. Kebo Kiai Slamet dimandikan, diminum. Bahkan kotorannya dibuat rebutan. Coba bayangkan. Sampai saking tidak jalan akalnya, di antara mereka dikasih katok dalam bekas dukun supaya baksonya laris, suruh nyemplungin ke loyang, dilakukan. Karena apa? Karena sudah ada kultus. Sudah ada penyucian, sudah ada kekaguman di atas segala-galanya. Kalau seperti ini, Masya Allah Pak, kita semua yakin kan, pernah baca ayat, termasuk sang kiainya, sang dukunnya, yang memberikan jimat-jimat itu. Walaqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada makhluk yang paling mulia ketimbang manusia, paling baik ketimbang manusia, apalagi di atas setan dan jin. Tapi itulah kenyataannya. Dan Masya Allah Pak, makin mereka itu susah, makin mereka itu dibohong-bohongin. Makin mereka itu miskin, makin mereka itu bodoh, dibodoh-bodohin. Bukan diarahkan, bukan dibimbing, bukan ditunjukkan. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau murid mau ujian hanya modal pulpen dari sang dukun. Mana pulpennya? Ini harganya bisa 5 juta. Tapi sudah ditiup sama dukun. Kalau dibuat ujian, jawabannya pasti benar. Bismillahirrahmanirrahim. A. Nanti tergantung jatuhnya. B. Udah. Selesai dalam 10 menit. Allahu Akbar. Nanti sebelum datang ke ujian, dikasih kertas tulisan Arab atau tulisan yang tidak bisa dibaca maknanya apa, dibakar, dimasukin teh kopi, diminum. Dah, pulpennya pulpen ajaib. Udah. Inilah hakikat daripada implementasi kurikulum merdeka. Itu. Ya Allah. Saking merdekanya, jin aja ikut ujian. Yang ketiga. Yang ketiga, banyaknya fenomena kesyirikan berupa penujuan ibadah kepada selain Allah. Ya,
kita temukan mereka-mereka yang datang kepada situs, sarean, tempat angker. Kalau di Jawa ada Pangandaran, ada Gunung Bromo, ada tempat apa lagi? Didatangi. Allahu Akbar. Dengan dalih tabarruk, dengan dalih ngalap berkah, dengan dalih istighosah, dengan dalih dia minta perantara tawassul kepada orang suci. Simple alasan yang dibikin oleh tokohnya. Kalian-kalian, kita ini kan makhluk kotor. Para wali itu makhluk bersih. Layak dong kalau kamu ingin minta kepada zat yang maha bersih, yaitu Allah, pakai zat makhluk yang bersih. Udah, kamu tenang aja. Duduk manis, semua dia yang ngatur birokrasinya. Masya Allah. Jadi semua nanti yang ngatur wali-wali suci itu. Tenang aja kamu. Kamu tinggal sekarang ini pasrah, manut, syukur-syukur bisa meletakkan uang di sini. Sebagai candolan, sebagai pancingan. Sambil sesekali kirim ila hadrati Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekhus Syuyukh Waliul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah Al-Baqarah. Nah itu pasti tembus kalau hafal Al-Baqarah. Itu kalau Al-Fatihah mah itu umum. Insya Allah. Dan mereka lebih sakral itu, Pak. Lebih khusyuk itu. Bahkan mereka sebagian orang awam. Ada yang rela jualan kulkasnya, jualan magic chairnya, jualan setrikanya, perabot rumah tangganya. Karena sudah ujar kaul, dapat keutamaan dari salah seorang tokohnya. Siapa yang bisa ziarah Wali Songo 9 kali sama dengan haji sekali. Oh, top. Top. Benar, sama dengan haji sekali ongkosnya. Nah, itu kan gitu. 9 kali dari mana? Pekanbaru ke Jawa 9 kali buat bayar ONH dapat. Itu ya. Taqdisul ashkhas. Ya, sarful ibadah ila ghairillah. Makanya dari sekalian Allah tegaskan ud'uni astajib lakum. Fa idza sa'alta fas'alillah. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Kita tidak nazar kecuali kepada Allah. Tidak sumpah hanya untuk Allah. Kita tidak istighasa, isti'anah kecuali kepada Allah. Salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan untuk siapapun. Ya. Selanjutnya nomor 4. Oh, nomor 4 ya. Ya. Pengkultusan terhadap peninggalan pusaka, budaya, dan adat istiadat nenek moyang. Ini terjadi. Pengkultusan. Ya. Apalagi sekarang ini sudah dilindungi dengan atas nama wisata religi, dilindungi dengan atas nama kearifan lokal. Ikhwan sekalian, ada sebagian orang yang menuduh dakwah kita itu anti budaya,
anti tradisi. Wah sekalian, gak ada. Kita ini datang meluruskan budaya. Kalau benar kita pertahankan, kalau tidak kita warnai dengan warna Islam. Contoh, kemarin ketika saya dakwah di Pagaruyung, dakwah di Pariaman. Ada budaya orang itu dengan kesadarannya keliling membawa kemana-mana bibit pohon. Siapa yang lihat sekarang rumahnya kosong pohon ditanam, budaya bagus. Tapi kalau sekarang kita lihat budaya sambung ayam, budaya sambung jangkrik, budaya sambung kerbau, ya kita tidak bisa membenarkan, kita luruskan. Karena itu tidak sejalan, tidak seirama dengan nilai-nilai Islam. Bukankah di Pekanbaru di sini Pak, banyak budaya-budaya yang beririsan dengan Islam, sesuai dengan Islam. Budaya gotong royong sesuai dengan Islam. Budaya andap asor sesuai dengan Islam. Saling menghormati, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, Islam. Kenapa kita sekarang ini memaksakan sesuatu yang itu tidak dibenarkan oleh Islam? Itu Pak. Jadi nggak ada masalah. Ya, kita ini juga tidak anti adat istiadat. Kita tidak anti budaya. Kita mencoba untuk meluruskan. Ya. Dan yang baik kita lestarikan, yang baik kita pertahankan. Tapi hadirin sekalian, kalau sekarang makna wisata religi adalah menghidupkan makam-makam keramat, memotivasi orang untuk datang ke sana ngalap berkah. Bahkan yang lebih naif lagi, ada sebagian makam yang itu tidak jelas siapa yang dikubur di sana, cuman klaim katanya itu makam Ki Samudro, salah satu puncak punggawa kerajaan Majapahit. Anehnya di sana ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang tapi dilestarikan. Di antara yang paling parah, siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, permintaannya diwujudkan oleh sang yang ada di kuburan tersebut, maka dia harus berhubungan zina di atas kuburannya. Kan parah Pak. Kalau adat istiadat, ada orang hajatan saling bantu, bagus. Kalau ada orang sakit, kunjung ke rumah sakit, bawa tentengan, bawa oleh-oleh, bagus. Kalau ada pengantin, diantarkan bersama-sama warga, diarak, artinya diantarkan sampai kepada tempat, mempelainya. Suatu tolong menolong yang mulia. Dan ini Masya Allah ya, kadang yang dirawat itu jelas-jelas menimbulkan kesyirikan di tengah agama kita. Selanjutnya yang nomor 5. Di antara fenomena akhir zaman adalah banyak orang yang menelantarkan kitabullah dan mengunggulkan kitab-kitab selain Allah. Itu.
Maaf, ada Pak, seumur-umur sebagian kaum muslimin membaca Al-Quran belum pernah, apalagi hatam. Tapi sudah hatam Harry Potter itu sampai jilid yang ke-12. Coba lihat. Novel-novel dihatamkan. Ya. Kitab-kitab yang sekarang ini tidak ada manfaatnya. Bahkan mereka hatam berjanji, hatam tiba, hatam manaqib, hatam mujarabat, hatam mambaul hikam, syamsul ma'arif. Kitab-kitab perdukunan yang berbahasa Arab, ngelontok. Tapi kitab Allah tidak pernah dijamah, disentuh. Ini yang terjadi. Dan ini fenomena fakta. Makanya Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengadu kepada Allah. Dan aduan Rasulullah SAW direkam di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana majura. Ya Allah, Rasul mengadu kepada Allah, sungguh kaumku ini akan menjadikan Al-Quran, kitabullah, sesuatu yang dicampakkan. Sesuatu yang ditelantarkan. Dan para ulama memberikan tafsir, maksudnya tidak dibaca. Atau dibaca tapi tidak direnungkan. Dibaca, direnungkan tapi tidak diimani. Dibaca, direnungkan, diimani tapi tidak diamalkan. Bahkan maaf, ini lagi-lagi sensitif. Makanya saya sering mohon maaf. Fungsi Al-Quran di Indonesia itu cuma 5. Di kalangan orang awam. 1, untuk cari ilmu mistik dan kebal. Ya, sekarang pengen narik fulan-fulan supaya kepelet, supaya senang dibacakan. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika membaca li sajidin dibaca 71 kali enggak napas. Sambil dibatin anaknya. Tapi kalau sekarang kurang ngajar itu perempuan, menghina itu bukan pakai ayat itu. Pakai ayat walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Oh, itu langsung itu. Mati itu. Ya. Sakit-sakitan seumur hidup. Itu. Pengen naik kereta enggak bayar, pengen naik bus enggak bayar, membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali enggak napas. Yakin enggak bayar karena pingsan. Seperti itu. Nomor 1 itu. Nomor 2, untuk musabaqah tilawatil Quran. Cuman dinikmati suaranya, dilombakan suaranya. Maka tidak aneh Pak, ada beberapa qori yang setelah tidak laku qiraahnya keluar dari Islam, bahkan masuk ke agama lain. Bahkan di antara mereka menjadi penyanyi. Karena qiraah sudah tidak laku lagi. Undangannya sudah mulai tipis. Yang ketiga, untuk hiasan kaligrafi masjid. Ini juga tersinggung. Emang banyak nyinggung hari ini saya ya. Ya mohon maaf lagi. Itu fakta. Kemudian yang keempat, untuk dibuat acara kematian. Padahal Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai Nas untuk yang mati atau untuk yang hidup Pak?
Surat Yasin yang paling sering dibaca. Lihat ayat yang terakhir. Liyunzira man kana hayyan. Agar memberikan peringatan kepada yang apa? Hidup. Pertanyaan logis sederhana aja, Pak. Orang mati masih perlu enggak disuruh untuk puasa? Perlu enggak disuruh untuk zakat? Nah, kenapa ente bacain ayat zakat? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wis mati, Pak. Enggak iso posone. Yang perlu dibacakan ayat puasa, itu yang hidup tuh, biar puasa. Bacain ayat sholat zakat, biar zakat istiqomah. Yang perlu dibacakan ayat-ayat tentang keimanan supaya imannya kuat, yang hidup. Yang perlu diingatkan tentang nikmat surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki yanzurun. Itu siapa? Yang hidup. Biar tertarik masuk surga, semangat mengejar surga. Giliran hidup enggak dibacain, giliran mati dihatamin. Coba bayangkan. Kita tidak mengingkari, Pak. Perbedaan para ulama adanya manfaat tidak bacaan Al-Quran. Sampai tidak bacaan Al-Quran itu ke mayit. Itu soal khilafiyah, fikih. Yang kita persoalkan firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan." Supaya menghasilkan petunjuk. Mas, yang perlu petunjuk, ditunjukkan itu yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Kalau yang mati, Pak, sudah mapan, sudah permanen, sudah di situ dah. Tinggal nanti istighfar, sholat, tahu ini apa amal soleh orang-orang yang hidup, doanya orang hidup aja itu. Tuh. Selanjutnya nomor 6. Fenomena akhir zaman nomor 6 adalah al-jidalu fid din bi ghairi ilmin. Banyaknya perdebatan-perdebatan tentang agama tanpa dasar ilmu. Wah, ini banyak sekali di sosmed. Ya, debat ngalor ngidul di WA sampai Masya Allah 2 jam serenteng. Coba antum baca satu persatu ilmunya mana? Nggak ada. Baik yang sekarang ini ahlu sunnah, ahli bid'ah sama-sama ngawur. Nggak ada faedah. Masya Allah, fenomena ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Banyaknya jidal tentang masalah agama tanpa dasar ilmu. Makanya dari sekalian Allah katakan, lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, bukan bil ilm, bil batil, liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa. Anehnya logika-logika yang sesat menyesatkan dibikin serius, ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah kita sampaikan dibikin ketawa-ketawaan, huzwa. Dan itu terjadi, Pak. Antum lihat aja sekarang, orang-orang yang sekarang debat di sosmed, ucapan dia, logika dia dibikin serius. Ketika kita kirimin ayat,
muncul ikon ketawa ngiki. Iya, ketawa ngiki. Ketika kita kasih ayat, muncul ikon ngiki. Hihihi. Terus wak. Persis apa yang dikatakan Allah, wattakhadhu ayati wa ma undiru. Mereka menjadikan ayat-ayatku dan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka huzwa, ledekan, celaan, makian, ya, penghinaan. Itu. Selanjutnya nomor 7. Ini yang juga fenomenal. Minum dulu. Bismillah. Masya Allah, ini ada karomahnya, Pak. Diminum terus, penuh terus. Ini kalau gelasnya kiai itu ada berkaromah. Taib. Ini yang fenomenal. Al-khaltu bainal din wal adah. Dicampur adukkan antara agama dengan adat. Masya Allah. Terjadi di mana-mana. Sekarang ini ceramah ustadz campur artis. Itu awalnya. Dalam istilah keren mereka, kolaborasi. Jadi ajaran itu dioplos-oplos, ajaran itu di-mix. Awalnya kata mereka, botolnya boleh mas berbintang, tapi isinya kopi kok. Campur sudah mulai, botolnya berbintang, isinya kopi. Nanti diisi kopi sama berbintang. Pelan-pelan. Kok enak, kok ini bagus. Bahkan semua ajaran sekarang dioplos. Dengan dalih semua agama itu benar. Dengan dalih kearifan lokal. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan, ayo ikutilah apa yang diturunkan Allah saja. Apa jawaban mereka? Kaku mas, saklek mas, ya, hambar mas, kering, kurang basah, kurang lembut, kurang halus, kurang apa? Apa sih? Masya Allah. Istilahnya di Jawa itu kurang, aduh lupa. Kurang diterima masyarakat itu loh Pak. Apa sih? Aduh. Kurang gaul. Ya udah pokoknya itu deh. Susah banget ya. Jadi kurang diterima masyarakat. Ya, kurang soft. Nah, itu udah. Kurang soft. Yang soft lah. Yang bisa diterima orang awam. Ya, nanti ujung-ujungnya netral. Padahal netral itu tanda orang itu terfitnah. Tanda orang itu terkena fitnah kan 4. 1, meyakini dulunya haram sekarang halal. 2, berwarna-warni dalam beragama. Ya, warna-warni. Itu. Kemudian yang ketiga, mentolerir masalah-masalah yang fundamental. Itu. Tolerir. Ya, dan yang keempat, mencampur aduk tadi itu. Adon, agama diadon, agama dioplos, agama dimik. Dengan alasan merangkul. Tuh. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana
Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Udahlah Mas, kita mengikuti yang ada aja, yang sudah berkembang di masyarakat. Gak usah aneh-aneh, Islam gak usah kereng-kereng, Islam gak usah sekarang ini saklek-saklek. Yang ada di masyarakat aja ini sudah Islami. Udah. Masa sih sekarang ini nenek moyang kita semuanya sesat. Mbah-mbah kita ini sesat. Sekampung masuk neraka semua. Udah deh. Jangan ngikutin Islam yang aneh-aneh. Islam Arab, Islam, wah udah deh. Macam-macam Islamnya. Padahal kata Allah, awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun secara logika nenek moyangnya tidak punya, wa la yahtadun, secara dalil juga enggak ada. Coba. Klop. Dalil enggak punya, logika enggak jalan, tapi tetap aja kan diikutin. Sementara kita sampaikan Islam dengan logika-logika yang bagus, dalil-dalil yang runut, dan berbagai macam ceramah-ceramah yang sistematik. Subhanallah. Tapi gitu, orang fanatis. Ya? Kata orang ini Sumatera, kerbau gedang tegak di pintu, berkitabuwah di lengan. Di Jawa, dalilut, kalah dalil gelut. Berkitabuwah di lengan, ngotot. Pokoknya itu namanya kata orang Sumatera, kerbau gedang tegak di pintu, berkitabuwah di lengan. Kata orang Jawa, dalilut, kalah dalil gelut. Awalau kana, nenek moyangnya berakal, artinya menggunakan logika-logika yang cantik juga enggak. Seperti Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya, sudah dihadapkan pada satu logika yang sangat mudah dicerna. Tanya aja sama patung yang gede itu, bisa enggak ngomong? Kalau sekarang yang paling gede menyelamatkan teman-temannya saya kepruin aja nggak bisa, apalagi nyelamatin ente. Kenapa kamu sembah? Kan logis Pak. Ya kan? Ini kan kalau Tuhan kita menyembah, mencari Tuhan itu kan cari keselamatan kan Pak. Iya nggak? Ini ada Tuhan di depan, anak buahnya dihancurkan, gak bisa menyelamatkan, coba. Gak bisa kan? Coba. Bagaimana sekarang ini menyelamatkan yang nyembah di sana, di sana. Tapi itulah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Hidayah juga gak ada. Tanyain dalilnya. Dalilnya apa Pak? Bapak melakukan ini dan itu. Ya udah, nggak usah dalil-dalil, kebanyakan dalil kurang praktek loh. Udah gitu aja jawabannya. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, lo aja emang yang punya dalil. Nah, itu bantahannya. Dikit-dikit bid'ah, nggak ada zaman Rasul, bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Itu namanya dalilut. Nomor 8, termasuk fenomena akhir zaman adalah labsul haq bil batil, mencampur aduk antara hak dengan batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Itu ada. Talbis.
Dengan oplosan, kan sekarang ini modelnya segala sesuatu itu dioplos Pak ya. Kalau minuman bagus, jus, sampai saking banyaknya campurannya, saking sulit untuk cari namanya, akhirnya dikasih nama jus poligami. Karena ada terong Belanda, ada tomat, ada nanas, ada jambu, campur jadi satu. Ini jus apa Pak? Apa ya enaknya? Udah deh, jus poligami. Oh, boleh. Karena nggak ngaruh. Diminum juga nikmat. Ya. Sekarang masalahnya agama. Agama itu dibutuhkan satu ketundukan terhadap ajaran yang permanen. Karena agama itu ciri khas paling utamanya adalah menampung keyakinan yang permanen. Tidak bisa berubah-ubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Sholat dari zaman Rasulullah sampai sekarang ya begitu. Puasa dari zaman Rasulullah sampai sekarang ya begitu. Itu agama. Agama itu konstan. Agama itu menampung keyakinan-keyakinan yang permanen. Agama itu menampung nilai-nilai absolut. Tidak ada kebenaran relatif di dalam masalah agama. Sehingga Islam tidak membenarkan teori filsafat relativisme. Tapi itu kan dimik, dioplos, ditambah. Akhirnya apa? Islam itu banyak ornamennya, Islam itu banyak aksesorisnya. Akhirnya hadirin sekalian, persis kata Maimun ibnu Mahran, andaikan salah satu sahabat Rasulullah dihidupkan kembali, kemudian disuruh untuk mengecek keislaman orang zaman sekarang, maka yang ditemukan benar cuma satu, sholat ngadep kiblat. Itu tok sing bener. Yang lainnya itu kaget kabeh. Ya, coba aja seandainya yang dibangunkan itu dihidupkan kembali Abu Bakar, terus suruh ke Indonesia. Itu. Datang ke sini bulan Rabiul Awal, kaget, bulan Rajab, kaget, bulan Ramadan, apalagi terawih teriak-teriak, apaan ini Mas? Itu. Udah gitu kadang-kadang niat apa namanya? Puasanya juga pakai bahasa lidah lokal. Nawaitu sauma godin an adai pardi sahri. Pardi. Mas, kok ada pardi Mas, kata Abu Hurairah. Terus sahri. Apaan itu? Gini Abu Hurairah, maksudnya fardi. Oh gitu. Karena di sini sudah masuk lidah Jawa jadi pardi. Kan gitu. Pardi sahri. Itu. Aduh. Selanjutnya nomor 9. Fenomena akhir zaman yang sekarang ini melindas umat Islam adalah at-ta'abbud bil bid'ah wa isba'il gharaqabat atau al-ahwa. Beribadah dengan kebid'ahan dan penuh dengan berbagai macam intrik hawa nafsu. Jadi cek aja Pak, sekarang ibadah yang tidak tercampur bid'ah apa? Sholat, puasa, zakat, haji, semua udah. Yang nggak kecampur, yang nggak bisa dicampuri bid'ah tadi itu loh Pak. Sholat ngadep kiblat, itu aja. Bid'ahnya gimana? Ini yang paling murni. Yang lain Masya Allah. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Selanjutnya nomor 10.
Banyaknya orang-orang Islam yang menghormati, melindungi, memuliakan orang kafir daripada Muslim. Ya. Dan ini terjadi. Jadi sama orang kafir, Masya Allah, ya, sayang banget, perhatian banget, melindungi, menjagai. Sesama Muslim, Masya Allah, kerangnya setengah mati, kerasnya setengah mati. Bahkan kalau sama non-Muslim, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sesama kita, lakum dinukum waliyadin. Dibalik. Harusnya kan kita itu ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tidak, dibalik. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Sekarang enggak, asyidda'u 'alal muslimin, ruhama'u bainal kuffar. Ini yang mengerikan, Pak. Ini yang memilukan. Sehingga kita temukan sesama Muslim gontok-gontokan, sesama Muslim saling mencela, sesama Muslim saling serang menyerang. Tetapi sayang banget kepada non-Muslim, perhatian banget kepada non-Muslim. Ya. Yang benar bagaimana? Kasihkan masing-masing sesuai dengan haknya. Non-Muslim punya hak di tengah kehidupan kaum muslimin. Bagaimana perlindungan Rasulullah SAW terhadap Yahudi dan Nasrani di Madinah? Bagaimana perlakuan Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina kepada orang-orang Nasrani di Palestina? Tetapi kita juga harus punya perhatian, bahkan lebih kepada sesama Muslim. Ruhama'u bainahum tadi. Bahkan takarannya, Pak, sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seorang itu beriman sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bahkan termasuk bagian kesempurnaan daripada iman adalah al-muwala fillah wal mu'ada fillah. Berloyalitas karena Allah, permusuhan karena Allah. Sekarang nomor berapa? 11. Oh ya, 11. Menuduh orang-orang Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tuduhan radikal. Ini fenomena akhir zaman. Dengan tuduhan ekstrim, dengan tuduhan membuat kerusakan. Ini terjadi. Kita dituduh ekstrim, dituduh radikal. Padahal subhanallah, kerjaan kita menyelamatkan orang-orang yang sakit, merawat jenazah, ngisi kajian. Tidak ada satupun untaian kalimat yang keluar dari mulut da'i-da'i salaf yang mengajak untuk melawan pemerintah, yang mengajak untuk bughat kepada pemerintah, mengajak memberontak pemerintah. Kita hanya menyampaikan al-haq, kritikan-kritikan kita terhadap yang ada demi semata-mata untuk menjaga keutuhan akidah umat. Tidak lebih, Pak. Kita tidak pernah memusuhi TNI, tidak pernah mencela Polri, tidak juga pernah sekarang ini ngancem-ngancem Satpol PP. Apalagi menteror bupati wali kota. Bahkan di mana-mana kita itu kerjasama dengan baik. Kita hanya menegaskan Allah adalah Tuhan saya. Hasbi Allah. Itu adalah moto hidup kita. Hasbunallah, itu adalah jalan hidup kita di dalam merentas berbagai macam rintangan dakwah. Teguh tegar di dalam mempertahankan manhaj, itu adalah prinsip dakwah kita.
Kalau kita ditawari menikah lagi, oke. Kalau kita ditawari sumbangan, terima. Tapi kalau kita ditawarin untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membalik yang tauhid jadi syirik, yang syirik kita benar-benarkan, yang bid'ah kita katakan sunnah. Tidak. Enggak bisa, Pak. Mosok yang beda disatukan, yang satu dibeda-bedakan. Yang enggak sama disama-samakan. Yang sama dibeda-bedakan. Gitu loh, Pak. Paham? Kayaknya makin panas ini. Gimana, dilanjutkan nggak? Ini masih 10 ini. 11. Dilanjut nggak? Karena makin panas ini. Ya, tanggung jawab ya ente. Nah, ini yang paling panas ini nih. Nomor 12. Mensenikan zikir, mendikirkan seni. Zikir dengan seni, dengan permainan. Sekarang Masya Allah, lagu-lagu kaitannya dengan sholawat berapa banyak. Jadi ibadah itu disenikan, seni diibadahkan. Coba, kita sudah enak baca Al-Quran. Dengan tartil, ditambah lagi dengan qiraah macam-macam. Talbiyah sudah begitu anggun, labbaik Allahumma labbaik, dinyanyikan, labbaik Allahumma labbaik, nyanyi. Karena memang orang Indonesia itu, kalau antum baca di dalam kitab Murujud Dahab, karya Al-Mas'udi. Al-Mas'udi itu hidup pada abad 9 Masehi. Itu ditemukan memang nenek moyang kita itu suka nyanyian, suka kelenengan, suka jogetan. Jangankan sekarang di dalam masalah-masalah hura-hura, serius saja joget. Joget, seneng joget. Apa aja jogetan, apa aja nyanyian. Sampai ibadah aja nyanyi. Sekarang kalau betul itu karyanya Wali Songo Sunan Bonang, Tombo Ati, itu kan sebetulnya menganjurkan supaya umat ini banyak membaca Al-Quran. Kenyataannya umat sekarang lebih sering baca Quran apa lebih sering menyanyikan Tombo Ati. Aduh. Bahkan dioplos juga. Coba. Udah bid'ah tambah lagi. Bid'ah. Jadi bid'ahnya bid'ah. Ilahilas tulil firdau si ahlan. Tambah. Tombo ati tambah. Apalagi lir-ilir. Tandure wis semilir. Tak ijo royo-royo. Tak sungguh kemanten anyar. Wah itu lagu. Sampai zikir setelah sholat aja disenikan. La illallah. La illallah. Seni. Fenomena akhir zaman. Apa aja dilakukan, disenikan. Masya Allah. Ada yang sampai histeria, ada yang sampai pingsan, ada yang sampai gendeng, tengel-tengel, sampai tepuk-tepuk, sampai kadang-kadang apa? Gulung-gulung. Ya. Itu nanti statusnya jadab, yaitu gendeng terhormat. Itu jadab, wali jadab, yaitu gendeng terhormat. Tuh, subhanallah. Ya. Makanya antum lihat acara apa aja. Ada pasti ada lagu-lagunya, ada nyanyi-nyanyinya. Mau sekarang Islam non-Islam, mau sekarang ala Jawa, ala Arab, nyanyi. Oh, kemarin ada kritik ya karena ada pelecehan tokoh Jawa yang namanya Joko Tingkir, ngombe dawet, ojo dipikir nambah ruwet.
Akhirnya dibikinkan lagu Joko Tingkir Wali Jawa. Podo-podo nyanyine. Ya. Podo sama. Ya. Seperti itulah. Ya, dengan demikian hadirin sekalian, menjelaskan tentang hukum musik, ceramah tentang musik itu paling sulit di negeri kita. Bukan karena dalilnya yang kita cari sulit, bukan karena ceramahnya yang sulit untuk disampaikan. Banyak dari tokoh-tokoh yang itu menamakan agama, membelanya, mengakorkan, mengebumikan, menguatkan. Pokoknya gini aja Pak, seorang da'i harus banyak bersabar dan banyak tegar istiqomah ketika menyampaikan 5 di Indonesia. 5. 1, hukumnya musik. 2, hukumnya rokok. Dilanjut enggak nih? Hah? Sulit enggak? Sulit. Karena nanti kita itu bukan berhadapan dengan perokok, berhadapan dengan kiai. Karena apa? Karena mereka ngerokok semua. Makanya bolak-balik bahsul masail, bolak-balik sekarang ini mengadakan pertemuan untuk memutuskan hukum rokok, nggak berhasil. Karena fatwanya dibuat, semuanya yang membuat sedang dalam keadaan ngerokok. Menurut saya, hukum rokok itu tergantung. Ya, seperti makan cabai. Kalau berlebihan, ya mules. Tapi kalau sekarang biasa-biasa aja, sedang-sedang saja, nggak ada masalah. Bahkan saya itu tahu nggak, bisa jadi kiai ini karena berkat rokok. Saya itu Mas, nggak akan bakal bisa baca kitab sampai khatam kalau nggak ngerokok. Ngerokok ini ternyata membuka cakrawala. Ya wes, karepmu mas wes. Entekno dalile. Itu. Yang ketiga, antum menjelaskan yang ketiga ini pasti akan gagal terus. Ketika antum menjelaskan hukum pacaran di depan para remaja putra-putri. Dan antum harus siap untuk dipelototin, dibully. Gak bisa lagi. Yang keempat, menjelaskan tentang haramnya riba. Wah ini, ada banyak gede-gede. Ya, ini Masya Allah, kelas kakap. Kalau tadi kelas teri. Riba paling sulit. Nah, yang kelima menjelaskan tentang tradisi dengan pernak-perniknya, maulidannya, rojabannya, tahlilannya, selamatannya. Wah, udah. Enggak bisa. Enggak gampang. Bahkan ada sebagian dai, wes milih selamat ya mas, aku nggak berani jelasin itu. Ya, anak udah kadung aja, karena udah dicap, sekalian aja, kan gitu. Ya. Karena udah kadung bahasa kan pak, itu, ya nah jelasin. Ya mudah-mudahan ini bagian daripada taubat saya, bagian dari hijrah saya, karena bapak saya dulu ngajak-ngajak. Ya, bapak saya dulu itu dai-nya. Nah, saya sekarang yang mempermaknya gitu loh. Karena bapak saya udah mati. Mudah-mudahan ini bisa menutup dosa-dosa orang tua saya dulu ngajak ke hal-hal yang seperti ini. Itu aja. Yang ke-13, terjadi persekongkolan global untuk menghancurkan ahli sunnah.
Antum sadar nggak sadar, ngeh nggak ngeh, percaya nggak percaya. Persekongkolan. Rasulullah yang ngomong, yushiku an tada'alaikum. Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian. Oh. Kama tada'na kalatu ana qas'atiha, seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Jadi antum ini, Masya Allah Pak. Jadi yang kompak, ahli sunnah itu jangan centang perenang. Ya, udah sedikit, lemah, tengkar, mantep. Gampang diringkus, maksudnya gitu. Makanya Allah katakan, wala tanaza'u, jangan berselisih, fatafshalu, kalian akan gagal, watadhhaba rihukum, kekuatan kalian akan melemah, terutama di Pekanbaru, terutama di Jakarta, wabil secara umum di Indonesia. Ya. Karena setan tidak bisa melemahkan salaf lewat akidah. Setan tidak bisa melemahkan salaf lewat manhaj. Tapi bisa melemahkan lewat apa? Perpecahan. Itu. Waspada. Nomor 14. Banyak orang yang mengeklaim Islami atau beragama Islam, tetapi ternyata mengeroposkan Islam, atau itu bukan Islam. Fenomena akhir zaman. Banyak kita temukan orang yang mengklaim ini Islami, ini syariah. Kadang-kadang saking latahnya sampai air syariah, hotel syariah. Apa lagi? Sandal syariah, galon syariah, apa lagi? Kopiah syariah. Ya, padahal belum tentu, harus diverifikasi satu persatu, item per item. Apakah hal itu perlu disertifikasi halal? Contoh, sertifikasi air halal. Air Pak, sejak dulu halal nggak? Asli, murni, air, rumput, apa? Api. Nanti jangan-jangan korek halal. Ini korek api sudah bersertifikat halal. Rumput bersertifikat halal. Ini Ittida'ut tadayyun, semua diislamisasikan, tetapi ternyata tidak mewakili Islam, tidak menguntungkan Islam, malah Islam hanya diambil manfaatnya. Banyak di antara mereka seperti itu. Jam berapa Pak? Yang nomor 15. Ittikhadul kuburil anbiya wassalihin masajid. Menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh menjadi tempat ritus dan ibadah. Udah, saya nggak bahas. Karena itu sudah sering sekali. Nomor 16. Ta'tilu hududillah. Mendesakralisasi hukum-hukum Allah, bahkan menghilangkan sama sekali hukum-hukum Allah. Artinya desakralisasi. Sekarang syariat, hukum Allah itu sudah nggak sakral lagi, sudah nggak ada eksotiknya lagi, sudah tidak ada nilainya lagi. Didesakralisasi, dilemahkan, bahkan dihilangkan. Malah sekarang keluar celetukan, udahlah, nggak butuh Islam, nggak butuh syariat, nggak butuh kitabullah. Kita itu hanya butuh substansi Islam, nilai-nilai Islam yang harus kita kembangkan di tengah masyarakat. Itu pun dibonsai. Masalah Islam adalah masalah privat.
Masalah Islam adalah masalah apa? Privat. Masalah sendiri-sendiri. Di bonsai itu jangan berkembang biak, ya, gede-gede. Cukup manis dilihat, indah dilihat, menjadi hiasan rumah. Bonsai, Islam bonsai. Ya, dikasih air jangan banyak-banyak, tapi jangan kering banget. Dihidupkan juga, gede jangan, mati jangan, karena perlu untuk suaranya. Itu, jadi dibikin gede banget jangan, nanti bahaya. Kecil banget mati nanti. Antum nggak bisa jadi caleg. Nah itu. Selanjutnya nomor 17, at-ta'nu fil ansab. Banyaknya orang yang cela-mencela dengan status suku, etnis, agama. Terus apa lagi? Sara ya. Sa, suku, A, agama, ra, ras. A-nya lagi Sara, etnis ya. Itu. Makanya diri sekalian masalah sara, masalah orang sekarang ini menghujat, masalah undang-undang IT, itu sebetulnya yang pertama utama adalah Islam. Ya. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kita tidak boleh merendahkan suku, etnis, agama, asal usul keturunan orang, nggak boleh. Ya. Selanjutnya nomor 18, an-niyahah 'alal amwat, meratapi kematian, wa iqamatul ma'athim, dan membuat acara haul-haul. Fenomenal. Ya. Meratapi kematian dan bikin haul. Kalau kelasnya orang biasa namanya selamatan, tapi kalau kelasnya bangsawan, orangnya terpandang namanya haul. Nomor 19, dihidupkan lagi syiar-syiar jahiliyah. Itu kita temukan banyak sekali ini. Ya, persatuan didasarkan atas daerah, perkumpulan didasarkan atas asal-usul alma mater sekolah. Persatuan itu hanya satu, innamal mu'minuna ikhwatun. Persatuan itu hanya didasarkan iman. Biarkan setelah itu perkumpulan-perkumpulan alami, jangan dijadikan sebagai apa? Alat utama. Ini Ansor, ini Muhajirin, itu hanya sekedar asal usul, bukan dijadikan sebagai asabiyah. Ini Sumatera, ini Jawa, bukan dijadikan asabiyah. Selanjutnya nomor 20, al-istisqa bin nujum, ya, mendasarkan atau meminta hujan atau menahan hujan dengan dasar ilmu metafisika atau dengan dukun. Fenomena jahiliyah, mendatangkan hujan pakai dukun, menahan hujan pakai duhun. Sementara dukunnya sendiri menahan kencing nggak bisa. Disuruh menahan udan segini banyaknya. Kencing cuma sebatok. Itu. Makanya kemarin ditantang kan. Sekarang datangkan 5 menit. Kalau berhasil saya kasih 500 juta. Nggak bisa. Bohong-bohongan. Selanjutnya fenomena akhir zaman berikutnya, nomor 21, istihlalul muharramat, menghalalkan hal-hal yang diharamkan dengan
nama-nama yang indah dengan bungkusan yang kemilau. Riba dikatakan bunga, musik dikatakan seni, minuman keras dikatakan apa? Bintang. Ya. Pelacur dikatakan pekerja seks komersial. Masya Allah. Ya. Tempat-tempat sekarang ini dugem disebut dengan diskotik. Itu nama-nama indah. Terutama yang 4 yang telah dikatakan oleh Rasulullah, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Dan ini dikasih nama-nama indah semua. Ya. Nomor 21. 22. Iya. 22 merajalelanya wanita yang mengumbar fitnah. Wah, ini paling dahsyat. Rasulullah katakan di antaranya ma taraktu fitnatan ba'di adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih bahaya buat laki-laki ketimbang perempuan. Makanya Rasulullah katakan sinfani min ahlin nar lam arahuma qabla. Ada 2 calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, rijalun wa ma'hum siyadun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang sekelompok kaum yang kemana-mana bawa cambuk digunakan untuk mencambuk orang. Imam An-Nawawi memberikan satu penjelasan, centeng, bodyguard, dan penjaga pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Pakaian. Kenapa? Karena ternyata setelah ditanya pakaiannya, harganya 15 juta. Kalah dengan jubahnya mak-mak yang sekarang ini dari atas bawah nutup. Cuman berapa? Paling 1,5 juta. Tapi subhanallah bahannya 0,5 meter. Tipisnya, jangankan kena angin, ditutup aja lepas. Itu Pak pakaian. Akhirnya apa? Telanjang. Siapapun yang melihat bisa mengenalinya secara rinci, tuntas, detail, lekuk tubuhnya, warna kulitnya. Apa Pak manfaat pakaian tersebut? Begini kita sekarang kumandangkan, kita peperangi pemerkosaan, kita akan hukum keras pemerkosaan. Lah wanita-wanita gayanya siap diperkosa. Untuk apa? Kita tangani sebabnya dulu, kita tutup sebabnya dulu. Kalau kita sekarang merasa gatal-gatal, dokter spesial akan mencari sumber. Gatal ini kenapa? Gitu loh Pak. Nah yang ke-13, tabarruj 23, tabarrujul jahiliyah, tabarruj jahiliyah. Sama. Serentet. Masya Allah sekarang ya. Dandanannya wanita, gaya pakaian wanita, ada Citayam Fashion Week, ada lagi Masya Allah. Na'udzubillah. Makanya jangankan laki-laki yang lemah iman, laki-laki yang kuat imannya aja mana tahan. Bahkan sekarang Pak, laki-laki itu jalan 2 kilo, dosanya itu bisa 5 kilo. Sekarang antum keluar malam di kota-kota besar, lebih mudah mana cari perempuan nakal sama cari korek api? Kok senyum-senyum toh? Itu closing, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ngomong
bukan mengada-ada. Saya ceramah bukan tanpa sumber. Kalau hanya khilaf kata-kata, mohon dimaafkan. Dan itu bukan sesuatu yang saya sengaja. Masya Allah. Oh iya. Masya Allah, ini hadiah. Yang bisa jawab pertanyaan saya, silakan. Sebutkan nama kakek saya. Silakan. Samsudin bapak saya. Pasti nggak tahu, karena nggak terkenal. Oke, sebutkan 3 fenomena akhir zaman. Silakan, antum. Ya. Mik kasihkan. Iya. Satu. Dua. Masya Allah. Silakan. Kasihkan Pak. Di pertanyaan berikutnya. Akhwat, kita ambil dari pertanyaan yang ada di saya. Ini pertanyaan ini dapat. Dan saya bisa membedakan tulisan laki sama perempuan. Karena saking lamanya baca kertas tanya jawab. 30 tahun lebih Pak. Kapan adat kebiasaan musyawarah itu mulai dianggap menyalahi syariat? Bagaimana menjawab tuduhan bahwa kuburan Rasulullah di dalam masjid didirikan masjid di atasnya? Oh, ini Masya Allah. Silakan. Nggak tahu ini laki apa perempuan. Ini Pak. Jawaban orang yang mendalihkan mengubur jenazah di masjid dengan kuburan Rasulullah. 1. Ketika Rasulullah dikubur, tempat itu belum masuk masjid. Bahkan rumahnya Aisyah. Kemudian yang kedua, dalam hadis Rasulullah, ketika mereka berselisih, Rasulullah ini dikubur di tempat terbuka apa tertutup, maka muncul hadis yang dihafal diingat oleh Abu Bakar. Setiap nabi itu dikubur, tempat nyawanya dicabut. 3, ketika pelebaran masjid ke tempat rumahnya Aisyah, itu ulama-ulama, sahabat yang masih tersisa, banyak yang tidak setuju. Hampir semua nggak setuju. Di mana pembenarannya? Ayo. Nggak ada. Apa hukumnya pelaku buzzer yang komentarnya sering mencela Islam? Apa ya? Di zaman Rasulullah itu ada, atau di dalam istilah Arab itu ada penyair yang khusus menyerang. Namanya syair al-hija. Dan itu di zaman Rasulullah SAW diancam dibunuh. Ya, dibunuh. Karena menyerang Islam. Karena melencehkan Islam. Ya. Dan sekarang ini masalahnya, mereka itu dijadikan sebagai profesi, sebagai kerja. Dan na'udzubillah min dzalik. Kerja dengan cara
melecehkan kehormatan kaum muslimin? Bukankah di dalam hadis Rasulullah ada orang ditampakkan oleh Rasulullah di Isra Mi'raj memiliki jari-jari yang terbuat dari tembaga yang mencakar mukanya sampai kelupas. Mereka ini suka membicarakan, melecehkan kehormatan sesama kaum muslimin. Dan 4, kata Imam As-Suyuti, faktor su'ul khotimah itu banyak, tapi didominasi oleh 4. 1, durhaka kepada orang tua. 2, menyia-nyiakan sholat. 3, kecanduan khamr. 4, suka melecehkan kehormatan kaum mukminin. Orang-orang seperti itu juga bertabrakan dengan konstitusi kita, dasar negara kita, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak ada adab. Nasallahu al-afiyah. Ini mana? Silahkan. Oke, sekarang saya tanya lagi. Pertanyaan. Sebutkan kenapa orang-orang yang sekarang ini fanatis terhadap ajaran nenek moyang itu tidak mempan dalil. Apa? Ya. Oke. Karena taklid, buta. Betul. Ya. Ya, yang benar adalah hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Cinta kamu yang berlebihan dan asabiyah, taklid itu cinta berlebihan membuat kamu tuli buta. Tuli buta. Makanya dari sekalian kalau pertanyaannya kenapa, kita sudah sampaikan dalil-dalil. Bahkan apa yang difanatisin itu Allah tegaskan, walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Tetap aja enggak masuk karena itu tadi. Allah. Kasih kan? Pertanyaan berikutnya. Jadi selang-seling ya. Apa hukumnya menjalankan kotak infak ketika kajian berlangsung? Enggak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu kalau sholat Jum'ah. Karena Rasulullah katakan, man massal hasa faqad laga. Siapa yang memain-mainkan kerikil maka Jumatnya sia-sia. Pertanyaannya, mana yang lebih gede, kerikil sama kotak? Mana yang sekarang ini lebih memancing perhatian, kerikil sama kotak? Kotak. Makanya saya anjurkan siapa yang ingin mengedarkan kotak di masjid cukup dipasang di depan pintu-pintu. Dia masukkan alhamdulillah. Tidak, enggak usah dipaksa-paksa supaya muncul keikhlasan. Sambil dimotivasi. Ya karena memang asalnya ini karena orang Islam itu seperti yang saya katakan, diminta susah, ditipu gampang. Ya. Kadang-kadang sudah dimotivasi ini itu masih pelit. Akhirnya dipaksa keliling setiap di depannya. Akhirnya enggak ikhlas, yang kecil ditutup-tutupin. Ya. Biarkan ya di depan masjid. Mohon nasihatnya untuk para panitia yang suka mondar-mandir ketika kajian berlangsung, karena seingat ana kalau dalam kajian Ustaz Yazid belum iya, saya minta panitia juga ikut ngaji. Jangan sampai nanti yang pintar jamaahnya, yang ilmunya melimpah jamaahnya, antum ngantur kajian dari zaman dulu sampai lumutan, nggak paham-paham. Ya, jadi caranya sekarang diatur. Kalau sudah mulai kajian, semua duduk. Panitia harus terdepan
di dalam menyerap ilmu. Panitia harus terdepan di dalam mengambil faedah tablik. Panitia harus lebih inten, harus lebih refresh di dalam masalah materi-materi ilmu. Pokoknya jangan sampai kalah dengan jamaah. Ini penting. Dan ini terjadi dimanapun. Ya, kalau kita tidak mencoba untuk memanage. Makanya ketika jemput ustadz itu gantian. Jangan itu aja. Karena kalau itu saja yang nganter, akhirnya giliran ngaji capek. Giliran ngaji ngantuk. Nah, itu ya. Ini pertanyaannya bagus, tapi nggak dapat hadiah. Akan ada muncul kembali khalifah di pertengahan dan terakhir 12 imam semuanya dari suku Quraisy yang membuat aman tentram umat sampai mati. Turunnya Nabi Isa AS. Mohon penjelasannya. Ikhwah sekalian, perlu diketahui di antara tanda akhir zaman adalah keluarnya Al-Mahdi. Meskipun hadis Mahdi ini bermacam-macam sanadnya, ada yang maudhu, ada yang dhaif, ada yang hasan, tapi juga banyak yang sahih. Di antaranya yang sahih, Al-Mahdiyu minni, min itrati, min waladi Fatimah, ajlal jabhati, aqnal anfi, yamliku fil ardi 7 sinin, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat juran wa dhulma. Mahdi adalah dari turunanku, dari anaknya Fatimah. Cirinya jidatnya lebar, hidungnya mancung. Memimpin di muka bumi 7 tahun penuh dengan keamanan dan keadilan yang sebelumnya penuh dengan kezoliman dan kekacauan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah al-khilafatu ala manhajin nubuwah. Itulah kepemimpinan yang betul-betul serasi dengan cara beragama Rasulullah SAW. Tapi tolong dijamkan, itu kita tidak cukup menunggu dan bisa terjadi juga sebelum Imam Mahdi. Bahkan siapa saja yang menegakkan syariat Allah, janji Allah akan terwujud. In tansurullaha yansurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah tolong. Menolong agamanya, menegakkan dakwahnya, menyampaikan kepada umat. Bukan sekarang ujuk-ujuk kita itu berpolitik, ujuk-ujuk kita menegakkan kepemimpinan, ujuk-ujuk kita membuat khilafah. Enggak. Ini yang akhirnya menimbulkan fitnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini pertanyaannya bagus ini. Ini dapat. Silakan. Saya bertetangga dengan non-muslim. Kami selalu berbagi makanan yang bukan masakannya. Apakah halal pemberian orang non-muslim dengan kita? Apakah halal uang non-muslim? Gak ada masalah. Yang penting makanan itu tidak karena perayaan mereka. Karena Allah menegaskan di dalam surat Al-Maidah, dan surat Al-Maidah itu surat terakhir turun, berarti hukumnya close, enggak mungkin dinasakh. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan yang dimaksudkan sembelihan, apalagi tomat, apalagi durian, apalagi sayur mayur, halal buat kalian. Tapi kalau sekarang karena perayaannya semua halal kecuali sembelihan. Makanya Aisyah menganjurkan makanlah yang bangsa rumputnya, buah-buahannya, bijinya. Ketika mendapatkan hadiah dari Idun Nairus.
Masih ada waktu? Hah? Masih? Apa arti dan maksud modernisasi beragama yang sering Ikhwas sekalian, agama itu tidak bisa dimodernisasi. Agama itu bisa ditajdid. Kalau yang dimaksudkan modernisasi adalah tajdid, oke. Dan tajdid itu tidak memberikan konotasi membuat ajaran baru, tetapi mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada kemurniannya karena akibat distorsi dan pendangkalan. Itulah yang dimaksudkan dengan tajdid. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dina. Allah mengirim setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui, mereformasi agama Islam ini. Karena pasti ya, setiap 100 itu keruh. Makanya kenapa Ibnu Khaldun itu mengatakan, Pak, umur umat itu rata-rata 100 tahun, 110 tahun. Karena gitu, mengalami keruh. Sumur itu ibarat keruh, perlu dikuras. Toren itu sudah mulai keruh, perlu dikuras. Bukan kita ganti air dengan air raksa. Kita ganti air dengan air apa? Kita kembalikan air yang murni bersih, layak untuk minum. Itu namanya islah, itu namanya tajdid, itu namanya modernisasi agama, reformasi agama. Saya kira cukup. Anak udah capek. Mohon diceritakan secara singkat Ustadz dari NO menjadi sunnah. Wah, ini nanti ini. Ya, ini saya berpesan terakhir buat antum ya. Ya, pesan saya terakhir. Tantangan dakwah ke depan ini makin berat. Hal ini bukan hayalan atau hasil mimpi wangsit. Dari siklus perjalanan dakwah, saya mulai tahun 90, itu trennya. Tantangan demi tantangan itu berat. Apalagi sekarang kita dihadapkan pada era globalisasi. Artinya dakwah ini nanti akan dihadapkan manusia global. Artinya manusia yang berpikir global, manusia yang beragama global, manusia yang berbudaya global, manusia yang berekonomi, berpolitik global. Dan ini pasti menimbulkan banyak problem. Keterpengaruhan satu budaya dengan budaya lain, Pak. Sekarang bukan hanya antar daerah, antar negara. Keterpengaruhan sistem politik itu bukan hanya antar daerah, tapi antar negara. Keterpengaruhan sistem ekonomi. Makanya antum kuatkan akidah manhaj. Kemudian yang ketiga, perkuat ilmu, perkuat dakwah, perkuat soft barisan kita sesama ahli sunnati wal jamaah. Ya, karena serangan itu bertubi-tubi. Ya. Karena sekarang ini yang tidak menginginkan jalannya dakwah Islam, ya, akidah Islam, ahli sunnah cukup masif. Tuduhan ekstrim, tuduhan radikal, tuduhan teroris yang kita dari mulai awal fitnah itu terjadi, menyiarkan kemana-mana, bikin buku, bahkan kerjasama dengan kepolisian, dengan pemerintah untuk memeranginya. Tetapi sampai hari ini mereka berusaha untuk menuduh kita itu ekstrim.
Bahkan saya tegaskan untuk menutup ceramah ini. Aksi teror itu bukan jihad. Pelakunya bukan mujahid. Matinya tidak syahid. Urusan akhiratnya karena dia muslim, kita serahkan kepada Allah. Oke? Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di Pekanbaru ini di waktu yang belum jelas kapannya. Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ya, mudah-mudahan kita semua datang saling menguatkan iman, saling menguatkan manhaj, saling memperkokoh istiqamah, memperkokoh silaturahmi, memperkokoh shaf ukhuwah kita di atas sunnah, di atas Islam. Taraffaqu ya ahlas sunnati, berkasih sayanglah wahai ahli sunnah, fa innakum min aqallin nasi adada, karena kamu nanti menjadi umat paling sedikit. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.